Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan rencana kerja tentang jurnal JAS ya, supaya nanti bisa untuk persiapan akreditasi dan penerimaan naskahnya lebih baik. Langsung saja ya. Nah, ini kan ada surat dari Korpus Jurnal, Koordinator Pusat Jurnal Ilmiah UTU ya. Mereka dapat surat dari Dikti itu bahwasanya jurnal ini sudah bisa untuk diakreditasi mulai tanggal 3 Februari 2021. Berarti sudah dibuka kan? Cuman bisa kita lihat dulu syaratnya apakah jurnal JAS ini sudah termasuk dalam yang terakred atau belum kan? Yang pertama memiliki ISSN dalam versi elektronik dan cetak. Oh, ini kita sudah punya, udah kita urus tahun lalu kan. Kemudian mencantumkan persyaratan etika publikasi. Nah, ini belum ada etika publikasi, belum punya salah kita, belum kita cantumkan dalam webnya. Kemudian yang ketiga, jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan ilmu dan teknologi serta seni. Kalau kita kan karya ilmiah ya, jadi ya udah termasuk lah, udah emang punya ilmiah, kita kan punya kampus kan. Kemudian yang keempat, jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan. Berarti terbit tiap tahun lah selama 2 tahun, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Berarti kalau 2 tahun berurutan, ya mulai ajuinnya mungkin bulan Mei 2022. Nah, disitulah sudah 2 tahun lah itu. Kemudian frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam setahun secara teratur. Berarti setahun tuh 2 kali. Kalau yang atas ini 2 tahun berurutan, yang bawahnya setahun tuh 2 kali. Kemudian jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel. Ya punya kita yang mulai dua kali itu mulai Oktober ya, Oktober 2020, berarti yang kedua April 2021, Oktober 2021 dan April 2022. Nah, itu kan karena kita baru Oktober 5 artikel, berarti kita harus 3 kali terbitan sebanyak 5 artikel lagi. Nah, sekarang mungkin sudah masuk 2. Kemudian ini sudah beres lah, bisa insya Allah terlaksana kan. Yang terakhir tercantum dalam portal Garuda Ristek BRIN. Nah, ini saya waktu itu pernah mendaftarkan gagal, tapi nanti coba daftarkan kembali ya. Sekalian daftar di Scholar juga. Nah, ini rencana kerja dan pembagian tugas. Yang pertama, membuat flyer promosi. Semacam ini ya, kalau template penyebaran broadcast di WA, sama saya sudah ada. Ini semacam poster lah. Poster ini mungkin akan ditugaskan tim pendesain ya, dari Pak Arif kan. Kemudian yang kedua, mendaftarkan jurnal JAS ke portal Garuda dan Google Scholar. Nah, ini 2 akun JAS itu didaftarkan di portal Garuda. Kemudian Google Scholar ini mungkin akan dibantu oleh Bu Rika. Kemudian jurnal kita kan panduan etika dan publikasinya belum ada. Jadi kan harus dibuat kalau bisa mengacu ke jurnal terbaik di Indonesia lah. Jurnal kita tiru jurnal yang mana lah, kita hampir sama-samain ataupun buat ataupun berpedoman kepada situ. Nanti buatnya kita ini mungkin dibantu sama Bu Mira nanti ya. Kemudian yang nomor 4, membuat surat permohonan kesediaan mitra bestari. Nah, ini kan kita mitra bestarinya kan saya nggak tahu entah filenya nggak ada ataupun belum pernah dibuat, jadi kita buat ulang aja. Nah, di sini kan akan minta tolong oleh sekretarisnya kan, Ibu Nurul ya. Nah, jadi ke mitra-mitra bestari, saya nggak tahu SK-nya udah naik apa belum. Kalau udah ada SK kan biasanya udah ada calon-calon mitra. Nah, calon-calon mitra ini saya tanya sama Bu Ana, siapa-siapa aja yang jadi calonnya. Kemudian dibuatkan surat resmi, mungkin ya tanda tangan Kajur aja biar resmi ya. Nah, kemudian nama dan contoh suratnya dari Bu Ana. Kemudian yang kelima tuh kalau tugas saya koordinasi pelatihan untuk OJS. Nah, kita kan jurnalnya harus OJS ya. Cuman kan dibilang korpus jurnal di UTU ini biar udah 28 jurnal, yang OJS itu baru 6, 4 dari FISIP, 1 pertanian dan 1 perikanan. Perikanan itu yang JPT. Tapi kelautan sama aquaculture kan sudah buat panduan OJS. Cuman apakah sudah OJS atau belum kan terakhir saya ketemu belum ada, cuman karena masih baru kita juga akan belajar. Cuma nanti pertengahan bulan ini ada pelatihan pembuatan
pembuat pelatihan penggunaan OJS lah. Kemudian jadi kita nanti belajar sama-sama. Jadi bukan hanya dibebankan ke satu orang. Jadi semua belajar OJS-nya biar masing-masing tahu lah cara gunanya. Kemudian tugas saya lainnya adalah pelaporan kinerja tim, pelaporan bulanan atau pelaporan setiap terbitan. Kemudian menerbitkan surat bahwasanya jurnalnya sudah diterima untuk direview ataupun sudah dipublis. Nah, inilah kurang lebih rincian bagian tugas. Ini kalau gambaran contoh kerjanya kayak gini. Kalau flyer udah pernah ada di dulu nih. Cuman kan apakah flyernya tetap kayak gini ataupun mau dibuat lebih simpel lagi. Nah, ini dia flyernya. Flyer dulu dari Bu Rika saya buat. Nah, ini kalau portal Garuda, itu saya gagal ya daftarkan. Portal Garuda. Kalau Schooler ini insya Allah bisa lah Google Scholar nih. Kemudian sini pernyataan etika publikasi nanti buat kita setidaknya buat aja dulu ininya template naskahnya, masalah masukin ke web nanti dirapat sekali lagi kita buat. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, nanti kalau yang surat Mitra Bestari saya belum pernah lihat, jadi kan nanti mungkin Bu Nurul koordinasi dengan Bu Ana nanti bagaimana cara buatnya. Kemudian semua file yang dikerjakan itu dikirim ke email jurnal kita ya. Kemudian target berikutnya adalah ikut pelatihan pengolahan jurnal pada minggu ketiga Februari oleh Korpus Jurnal Utuh ya, karena mereka akan membuat pelatihan jurnal bagi semua pengolah jurnal seutuh. Nah, nanti kalau belum paham lagi baru kita buat pelatihan jurnal tentang OJS khusus prodi aja biar lebih paham. Oke lah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.